jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali berjumpa dengan saudara pada ibadah tengah minggu hari ini. Hari ini spesial ya. Saya Pak Ari, di sini ada Pak Jeremiah dan ada teman-teman yang akan membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Ini ibadah tengah minggu jemaat ICA yang ada di Hong Kong. Mari kita buka dalam doa dan kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami percaya siapapun teman-teman kami, jemaat Tuhan yang menyimak acara ini Tuhan, Kau akan berkati, Kau akan urapi dalam pembicaraan kami ini Tuhan. Juga setiap hati, setiap jiwa akan dipulihkan, diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita akan memuji Tuhan. Baik, salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Haleluya, saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati dalam pujian hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Ya,
Demikian kasih kita umat percaya, kita harus selalu menunjukkan kelemah lembutan dimanapun kita berada. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang kelemah kelembutan, Pak Jer ya. Iya, Pak. Sudah 2 kali kita berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius ke-5. Pertama kita berbicara bagaimana kita menjadi orang yang miskin di dalam Tuhan, miskin di dalam roh, mencari Tuhan terlebih dahulu daripada mencari dunia. Yang kemudian kita bicara tentang bagaimana kita mau diberkati ketika kita berduka cita, yaitu berduka cita rohani, berduka cita ketika kita melihat masih banyak dosa, melihat kehidupan kita, teman-teman kita yang masih dalam kehidupan berdosa, yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita berduka cita. Nah, hari ini kita akan meneruskan di dalam Matius 5 ayat ke-5. Nah, kedua topik yang pertama, yang kedua tadi akan membuat kita hari ini mengubahkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya, di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah tanda ketiga kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tanda ketiga kehidupan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Saudara sekalian, lemah lembut bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Pak Jer, lemah lembut itu bukan kita jadi keset, enaknya diinjak orang, ya. Lemah lembut sebenarnya berbicara tentang kepastian, keteguhan kita di dalam Tuhan. Orang yang percaya dalam Tuhan dan pasti teguh dalam Tuhan, mereka akan lemah lembut. Mereka tidak berusaha dengan kekuatan mereka. Ya, memang kalau firman Tuhan ini kita baca sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sepertinya agak susah dalam konotasi dunia, filosofi dunia, orang yang lemah lembut itu bisa memiliki dunia, ya. Paling diinjak-injak, paling diremehkan karena lemah lembut, ya. Nah, sekarang saya ambil contoh saudara sekalian, ya. Banyak pemimpin-pemimpin besar dunia, Alexander Agung, Hitler, Kubilai Khan, mereka berkuasa, sangat hebat. Mereka bahkan menunjukkan kehebatan mereka dengan serdadu mereka yang banyak, menguasai hampir seluruh dunia. Tetapi mereka tidak ada lemah lembut, saudara. Mereka hanya memakai kekuasaan fisik, kekuasaan mental. Kekuasaan mereka tidak panjang, saudara. Mereka boleh menjadi hebat, tapi kehebatan mereka tidak menjadi panjang dan tidak lama, saudara. Mereka dikatakan mungkin menguasai bumi, mewarisi bumi, hanya dengan jangka pendek saja, saudara. Kenapa, saudara? Ada satu hal yang sangat penting di sini Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita memiliki kelemah lembutan. Saudara, pemimpin-pemimpin besar tadi yang menguasai dunia dengan jangka yang pendek, mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri sendiri. Kata asli lemah lembut di bahasa Yunaninya adalah kekuasaan di bawah kendali. Kekuasaan di bawah kendali. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita, hati kita sudah kita kendalikan, dan keluar adalah kelemah lembutan, Pak Jar, ya. Sekali lagi, saudara, Tuhan meminta saudara untuk menjadi orang yang memiliki kelemah lembutan. Artinya, saudara harus memiliki kerendahan hati. Amin. Saudara bisa menjadi keras, saudara bisa menjadi marah, tetapi tetap dengan sikap hati, sikap tingkah laku yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan saudara akan disebut berbahagia. Pak Jar, boleh tambahkan pembahasan kita hari ini? Setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pastor Ari tadi, bahwa sesungguhnya kelemah lembutan itu adalah sikap hati, bukan cara bicara. Karena seringkali orang berbicara, wah orang Jawa itu orangnya lemah lembut ya, gemah gemulai dan sebagainya. Bukan itu yang sedang dimaksudkan oleh Alkitab di sini. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab adalah sikap hati kita, bahwa kita mau dibentuk, mau dinasehati, tidak mementingkan diri sendiri, mau berusaha benar, tidak, bukan seperti itu. Tetapi ketika diri kita punya sikap hati yang benar terhadap kehendak Tuhan sekalipun, maupun ketika ada konflik, hati kita mau memilih menjadi lemah, bukan berarti kalah, supaya kita mau menjadi mengalah, supaya kasih kita satu sama lain tetap terjaga, hubungan kita satu dengan yang lain tetap terjaga,
bukan soal kita punya harga diri atau bukan. Meskipun kita tidak punya harga diri sekalipun di mata orang, menurut saya tidak masalah. Karena kembali lagi kebenaran Allah yang akan dimunculkan, yang pembelaan Allah pasti terjadi. Sama halnya ketika Tuhan berkata orang yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Itu sama poinnya, konsepnya sebenarnya. Jadi lebih baik mengalah sekarang demi sebuah kasih, dan pada akhirnya pun kalau kita benar, Tuhan yang akan mengangkat kita, membela kita, dan kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Amin. Memang ayat ini kebalikan daripada filosofi dunia ya. Seperti Pak Aja tadi jelaskan, kita menjadi yang terbawa akan menjadi teratas, kita yang menjadi terbelakang akan menjadi terdepan karena Tuhan kita. Ya, saudara sekalian, kelemah lembutan sekali lagi berbicara tentang pengendalian diri kita, bukan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, mereka tahu, mereka bisa mengendalikan diri mereka, bukan mengendalikan orang lain untuk berkuasa, untuk menjadi besar, untuk menguasai bumi, untuk bersukses dan sebagainya, untuk mengendalikan orang. Karena mereka tahu, Pak Jan, hanya Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup saya dan mengendalikan hidup orang lain. Sehingga kita bisa rendah hati, kita bisa berdiam di dalam Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Itulah yang akan membentuk hati kita untuk tetap merendahkan hati kita. Menjadi terbesar orang Kristen, kita tidak diharuskan untuk menjadi terbesar karena kita sudah memiliki yang terbesar, yaitu Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Pak Jia bisa tambahkan lagi dari kelanjutan pembicaraan kita. Jadi konsep kelemah lembutan bukan hanya konsep manusia terhadap manusia, tetapi juga kelemah lembutan konsep terhadap kita dengan Tuhan. Begitu banyak orang-orang hari ini berusaha dengan dirinya sendiri, karena dengan logika mereka, dengan perhitungan mereka itu tidak mungkin, tetapi mereka berusaha lebih kuat. Tetapi lemah lembut ini adalah kalau di antara kita dengan Tuhan, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak kita untuk pergi ke kota A, ya kita pergi ke kota A. Seperti Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis dan sebagainya. Kalau kita mau punya hati yang lemah lembut, kita taat terhadap rencana Tuhan, kita taat terhadap kehendak Tuhan, kita taat terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Bukan hanya ketika kita suka dengan ini, hamba Tuhan ini, lalu kita dengar begitu saja. Tetapi sisi lain dari mungkin didikan Tuhan, ajaran Tuhan kita tidak mau dengar. Itu sama sekali tidak masuk akal. Kalau kita mau lemah lembut di hadapan Allah, firman apapun yang sedang Tuhan berikan melalui siapapun hambanya, harus kita dengar, dan itu pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Ya, betul sekali. Kelemah lembutan di sini berbicara tentang pengendalian diri, saudara, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang besar, hanya Tuhan yang mengendalikan. Ada satu firman yang Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus mengatakan bahwa dia lemah lembut dan rendah hatinya. Saudara dan saya, kita umat yang sudah ditebus, terlebih lagi kita harus mencontohi, meneladani Tuhan kita yang lemah lembut. Kalau saudara tahu ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, dia begitu berbelas kasihan, dia begitu melayani siapa saja. Orang kusta yang tidak ada seorang pun mau menjamah, dia menjamah. Ada compassion, ada belas kasihan, ada kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam tindakan perkataannya. Saudara sekalian, ketika dia berbicara kepada orang Farisi pun sedikit tegas, tetapi itu hanya ketegasan untuk orang Farisi. Murid-muridnya bisa merasakan kelemah lembutan Tuhan. Ya, karena tegas, tetapi tetap sikap hati kita, pembicaraan kita, tingkah laku kita penuh dengan kelemah lembutan. Karena saudara dan saya, Tuhan kita penuh dengan kelemah lembutan. Amin. Saudara akan disebut berbahagia, saudara akan mewarisi dunia atau bumi ini, memiliki bumi ini ketika kita mempunyai sikap hati penuh dengan kelembutan. Dan kita tahu bisa mengendalikan hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa, tetapi sebelumnya ada beberapa pokok doa. Mungkin kalau saudara ada pokok doa, saudara bisa mengirimkan kepada kami. Mulai saat ini kita akan di akhir acara kita akan berdoa bagi pokok-pokok doa.
Ya, saudara bisa WhatsApp pokok doa saudara, permohonan saudara melalui WhatsApp gereja. Nah, di acara ibadat tengah minggu ini kami akan doakan. Kami percaya umat Tuhan juga bersatu hati, setuju dengan doa, dan kami percaya besar kuasanya. Pak Jer akan berdoa untuk pokok doa hari ini dan juga akan berdoa untuk menutup daripada ibadat tengah minggu ini. Kita akan berdoa buat salah satu jemaat kita. Dia minta didoakan untuk suaminya yang sakit. Kita berdoa biarlah Tuhan yang akan menyembuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami bersepakat bersama-sama berdoa buat salah satu dari anggota jemaat kami yang suaminya sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan anak-Mu ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas mereka, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Meskipun mereka berada di Indonesia, tapi kami percaya Roh Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menjamahnya sehingga beliau menjadi sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur jika Tuhan mengizinkan penyakit ini terjadi, karena kami percaya bahwa ada sebuah rencana yang sedang Tuhan mau jalankan atas keluarga ini atau atas kehidupan suami dan jemaat kami ini secara khusus. Tuhan, biarlah melalui penyakit ini akan menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi hidupnya, bagi keluarganya, maupun keluarga besarnya yang belum percaya kepada Engkau, tetangga sekitar mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya ini akan menjadi sebuah kesaksian yang besar, membuktikan bahwa Allah kami Allah yang hidup, Allah kami adalah Allah penyembuh. Amin. Semua permasalahan juga yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang sedang menonton ini sekalipun Tuhan, jika hari-hari ini mereka sedang bergumul tentang sesuatu, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan tahu apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidup mereka. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah rencana Tuhan yang besar atas kami semuanya terjadi. Jikapun kami harus melewati lembah yang dalam atau melewati gunung yang tinggi, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah tengah minggu saat ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Kami mau belajar menjadi orang yang mau dididik. Kami mau menjadi orang yang mau punya hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan, dan menjadi orang yang mau mengalah demi sebuah hubungan kasih mesra yang baik satu dengan yang lain, dengan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya kami akan mendengar bagaimana Tuhan sudah mengubahkan hati kami menjadi lemah lembut sebelum hari ini Tuhan. Besok-besok kami akan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah tengah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Maju terus.